Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Sugeng. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan bahas atau belajar bersama tentang gaya-gaya statik. Gaya-gaya statik. Analisa gaya-gaya statik merupakan penerapan dari sistem kesetimbangan. Ciri benda setimbang itu ada dua. Pertama, bendanya diam. Yang kedua, bendanya bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan sudut konstan. Dalam hal ini, maka kita perlu pelajari dan pahami hal-hal sebagai berikut. Satu, bagaimana cara menggambar vektor dan bagaimana menggambarkan penjumlahan vektor. Yang kedua, bagaimana prinsip dasar dari kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, kita harus juga mengerti tentang momen, apa itu momen atau momen couple. Bagaimana cara mencari momen dan bagaimana menentukan arahnya, harga dan arahnya. Dan yang keempat adalah kita harus bisa menerapkan dari sistem setimbang ini pada komponen-komponen permesingan. Pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang mempunyai harga dan arah. Contohnya, kecepatan atau V, percepatan atau A, dan gaya atau F. Penggambaran vektor. Vektor digambarkan sebagai garis lurus dengan panjang tertentu dan diberi anak panah. Garis lurus merupakan arah lintasan. Panjang garis merupakan harga vektor. Sedangkan anak panah merupakan arah vektor. Penggambaran vektor. Jadi bagaimana kita menggambarkan vektor jika pada sebuah benda bekerja gaya F1, F2, dan F3. F1 bekerja di titik A, di mana di sini terlihat ada anak panah. Ini menunjukkan harga dan arah gaya tersebut diketahui. F2 bekerja di titik B. Di sini tidak ada anak panahnya, berarti harganya belum tahu, tapi arah lintasannya diketahui. Dan F3 bekerja di titik D, di mana di sini digambarkan seperti ular, menunjukkan bahwa harga dan arahnya belum diketahui. Nah, bagaimana menentukan panjang vektor? Jika diketahui vektor gaya F1 50 Newton, maka dalam menentukan panjang vektor kita harus menentukan skala vektornya dulu. Misalkan di sini skala gayanya 1 cm sama dengan 10 Newton. Maka panjang F berarti 50 dibagi 10, 5 cm. Nah, kalau skalanya adalah 1 cm sama dengan 20 Newton, berarti gaya F itu digambarkan dengan panjang 50 dibagi 20 sama dengan 2,5 cm. Sekarang kita lanjutkan dengan penjumlahan vektor. Jika diketahui vektor A 30 satuan, vektor B 50 satuan seperti pada gambar, dan ditanyakan berapa resultan kedua vektor tersebut, atau R sama dengan A plus B secara grafis. Maka dalam ini pertama kita tentukan skala vektornya. Ya. Setelah itu dari skala itu kita bisa mencari panjang masing-masing vektor. Yaitu A sama dengan 30 bagi 10 sama dengan 3 cm. Dan panjang B adalah 5 cm. Nah, penggambaran penjumlahan vektor ini ada dua cara, yaitu pertama secara jajaran genjang. Ya, caranya adalah vektor A dan vektor B ditarik dari titik O, kemudian tarik garis jajar vektor A dan vektor B, hingga terbentuklah jajaran genjang.
tarik garis diagonalnya, maka garis diagonal itulah sebagai hasil resultannya. Nah, cara yang kedua adalah secara poligon. Nah, kalau secara poligon ini tergantung persamaannya. Jika R sama dengan A plus B, maka yang kita gambar dulu adalah A, kemudian vektor B ditarik dari ujung A, nah, dan R-nya adalah ditarik dari titik O menuju ke ujung vektor B. Nah, kemudian diukur panjangnya, itulah hasil resultannya. Tapi kalau persamaannya diubah dengan B plus A, nah secara poligon maka yang kita gambar dulu adalah vektor B. Nah, kemudian vektor A ditarik dari ujung vektor B dan R-nya sama, yaitu ditarik dari titik O menuju ke ujung vektor A. Nah, dengan demikian maka kita dapatkanlah resultannya adalah 7 cm, tinggal diubah satuannya menjadi satuan vektor dikalikan 10, jadi sama dengan 70 satuan. Baiklah, kita lanjutkan dengan penjumlahan gaya yang sebenarnya. Jika diketahui dua gaya F1 dan F2 masing-masing 50 dan 30 Newton, maka resultan gayanya dicari ya, dengan menentukan skalanya dulu. Skala gaya 1 cm sama dengan 10 Newton, sehingga panjang F1 5 cm, F2 3 cm. Maka penggambarannya adalah sesuai dengan persamaan R sama dengan F1 plus F2, maka F1 digambar dulu 5 cm, kemudian F2 ditarik dari ujung F1. Dan R-nya adalah dari titik awal menuju ke ujung F2. Maka dari poligon tersebut dapatlah harga R. Nah, untuk kasus berikutnya, di sini ada 3 gaya, di mana gaya F1 diketahui besar dan arahnya, dan F2 dan 3 hanya diketahui arah lintasannya. Nah, diminta berapa harga F2 dan F3 jika F1 plus F2 plus F3 sama dengan 0. Nah, jadi tentukan dulu skala gaya, nah, kemudian dicari panjang gaya yang sudah diketahui yaitu F1. Setelah itu sesuai persamaan maka kita gambarkan dulu F1. Nah, kemudian F2 ditarik dari ujung F1 dan F3 ditarik dari titik 0. Sehingga terjadilah perpotongan antara F2 dan F3. Sesuai persamaan maka F2 arahnya harus ke kiri dan F3 arahnya harus ke bawah. Setelah itu diukur maka didapatlah harga F2 dan F3 sesuai dengan hasil pengukuran dengan dikalikan skala. Untuk lebih memahami dalam menggambarkan penjumlahan vektor, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Ya, di sini ada 3 gaya F1, F2, F3 dengan gambar seperti itu, di mana F2 dan F1 itu satu arus ya. Dan F3 adalah sebagai resultannya. Maka di sini persamaannya adalah F3 berarti sama dengan F2 plus F1. Jadi F2 F1 itu satu arus. Ya, F1 ditarik dari F2 sedangkan F3 ditarik dari titik O. Jadi intinya ruas kiri dan ruas kanan salah satu gayanya harus ditarik dari titik O. Ya. Tinggal di sini F3 dan F2 yang ditarik dari titik O. Dan F1 ditarik dari ujung F2 menuju F3. Nah, ini dengan gaya yang sama, ini cuma diubah posisinya. Nah, di sini terlihat bahwa F1 dan F2 itu satu arus, sedangkan F3 jalurnya lain. Maka di sini persamaannya adalah F3 sama dengan F1 plus F2. Nah, dari dua contoh ini menunjukkan bahwa di ruas kanan F2 plus F1 dan F1 plus F2 ini walaupun dibolak-balik posisinya, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu F3 sama dengan 26 Newton. Nah, kalau 4 gaya di sini terlihat bahwa F1, F2, F3 itu satu jalur.
atau satu arus. Sedangkan F4 jalur yang berbeda. Berarti di sini menunjukkan persamaannya adalah F4 sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus F4. Ya. Nah sekarang ini balik diubah penggambarannya ini. Tentunya ini sama. Jadi terlihat bahwa yang satu jalur adalah F1, F3, dan F2. Nah, dan F4 adalah jalur yang berbeda. Maka persamaannya adalah F4 sama dengan F1 plus F3 plus F2. Nah, ini sama menunjukkan bahwa di ruas kanan yang terdiri dari beberapa gaya itu persamaannya boleh dibolak-balik. Dari F1 plus F2 plus F3 bisa diubah menjadi F1 plus F3 plus F2. Dan hasilnya akan tetap sama, yaitu F4 sama dengan 17 Newton. Nah, di sini kasusnya berbeda lagi, diketahui F1 dan F2, sedangkan yang ditanya adalah F1 berdasarkan persamaan F3 sama dengan F2 plus F1. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa F3 dan F2 yang sudah diketahui itu adalah di jalur yang berbeda, maka keduanya harus ditarik dari titik O. Nah, sehingga F1 harus ditarik dari F2 menuju F3. Maka inilah hasilnya. Nah, dengan soal yang sama, cuman pertanyaannya sama-sama F1 tapi berdasarkan persamaan adalah F1 sama dengan F2 plus F3. Dan gaya yang diketahui adalah F2 dan F3 ada di ruas kanan semua. Maka F2 F3 ini gambarnya harus satu jalur. Ya, sehingga F1 merupakan resultannya. Maka ditarik dari titik O menuju ke F3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat dari Cak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.